menjadi kalimat matematika. Kita misalkan dulu. Tadi objeknya apa? Buku. Ya. Bukunya X penggarisnya Y. Iya, bukunya X penggarisnya Y. Kalau misalkan bosan sama X dan Y boleh diganti jadi A dan B. Atau huruf apapun terserah kalian. Buku sama apa tadi? Penggaris. Penggaris. Supaya tidak sama, ini kita misalkan A dan B saja ya. A dan B saja. Nah ini lihat di sini untuk Ramzi. Baca lagi kalimatnya si Ramzi itu tadi berapa belinya? 2 buku tulis, 3 penggaris. Nah berarti kan di sini 2 buku tulis, kita ganti aja buku tulis itu dengan 2A. Nah, kemudian berapa penggarisnya? 3. 3 penggaris berarti 3. Harganya berapa? 20.000. Nah jadi satu persamaan udah. Kemudian siapa lagi? Ipan. Siapa? Irfan ya? Ipan. Ipan coba di soalnya. Ipan di soal. Hai sama biar kadang ngaruh juga. Irfannya belinya berapa? Soalnya Ipan. Dia beli bukunya berapa? 3 buku. Iya, 3 buku 2 penggaris. 3 buku. Banyak banget kan penggaris. 20.000. Menurut kalian lebih mahal buku apa penggaris? Dari mana tahu? Karena kalau dia beli penggaris lebih banyak, harganya lebih mahal. Tapi kita lihat mana yang lebih mahal di sini. Buku. Nah di sini kan Enggak deh, enggak tahu. A-nya tidak ada yang sama, B-nya juga tidak sama koefisiennya. Kalau belum ada yang sama tuh harus disamakan dulu. Gak bisa langsung dieliminasi. Kenceng banget. Eliminasi itu artinya apa? Iya masuk. Nah ini kita samakan dulu ya karena belum ada yang sama. Menyamakan itu terserah kalian aja mau menyamakan yang A-nya kah atau mau menyamakan yang B-nya kah, itu nanti hasilnya. Salah satunya aja kamu. Salah satunya saja. Karena dari salah dua. Nah cara menyamakannya gimana? Kalau misalkan di sini kita mengeliminasi A, artinya kita menghilangkan A, berarti kita harus samakan nih koefisiennya si A. Nah menyamakannya gimana? Di sini kan koefisiennya 2, yang di bawah koefisiennya 3. Nah maka ini kita yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 2. Artinya ini semuanya dikali 3, yang di bawah semuanya dikali 2. Semuanya itu pertama 2A dulu dikalikan 3, hasilnya berapa? 6. 6. Nah, ditambah 3B dikalikan 3, 9. B sama dengan 22.000 dikali 3, 66.000. ya ini duit ya, kalau duit itu. Kemudian yang di bawah semuanya dikalikan 2, dari 3A dikalikan 2, 6A. 6A ditambah dengan 2B 4B. dikalikan 2, 4B. 20.500 dikali 2, 41.000. 41. kemudian ini dikurangkan supaya dia habis. Ini dikurangkan habis, 9B dikurang 4B 25. kurang berapa? 25. 5B. 66.000 dikurang 41.000, 25.000. Berarti harganya berarti nilai B-nya Dibagi kah? 25.000. 5.000. 5. Dibagi 5 dapat 5.000. ini harga apa? Kemudian harga buku. Nah, ini biasanya langkahnya itu boleh dua-duanya ini dieliminasi. Jadi setelah eliminasi A kita dapat nilai B. Kemudian yang kedua nanti
Kemudian yang kedua itu disubstitusi, ini boleh. Kalau itu biasanya dicampur gini aja. Tapi kalau misalkan mau eliminasi B boleh. Langkahnya sama seperti ini. Tapi kita menyamakan koefisiennya B. Kalau menyamakan koefisien B berarti di sininya yang dikali 2, di bawahnya yang dikali 3. Jadi caranya sama hasilnya. Nah, kalau substitusi kan tadi dapat nilai B ya sama dengan 5.000. Nah, kalau substitusi itu kita ambil salah satu dari dua ini, salah satunya aja. Misalkan kita ambil yang pertama ya, 2A tambah 3B sama dengan 22.000. Nah, B-nya kan udah ketemu. B-nya udah ketemu, A-nya belum. Yang udah ketemu ini kita ganti. B-nya kita ganti dengan 5.000. Jadi di sini diganti dengan 5.000. Digantinya itu maksudnya dikali ya. Sama dengan 20. 2.000. Jadi berarti 2A ditambah 3 kali 5.000. 15.000. 15.000 sama dengan 22 dikurang 15, 7.000. berarti 2A 7 bagi 2, 3,5. 22.000 dikurang 15.000 berapa? 22.000. 7.000. Berarti 2A sama dengan 7.000. artinya 2 buku tuh harganya 7.000. Berarti kalau satu buku saja 3,5. ya, berarti nilai A-nya adalah 3.500. Nah, yang mau belanja tadi siapa? Dika. Dika. Iya. Nah, Dika mau belanja apa? Satu buku 2 penggaris. Berarti 13,5 nih. Ya. Dika itu berarti satu buku A ya, tambah 2 penggaris 2B. Nah, udah ganti A-nya tadi dapatnya berapa? 3.500. 3.500 tambah 2 kali 5.000. 2 kali 5.000. Berarti berapa? 13.500. 13.500. Tambah 3 sama dengan 0. 0 aja dah berapa? Ya. Nah, ini kita kembalikan ke bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Kalau dia bentuknya itu X kuadrat tambah 4X tambah 3, artinya nilai A-nya berapa? Nih, di sini. A itu koefisiennya X kuadrat atau angka yang ada di depannya X kuadrat. A-nya berarti berapa di sini? 4. Ketahu ah. Ketahu Bu sudah uyak dah. Kalau tidak ada angkanya itu 1 dan juga ada di sini 1 di sini. Oh iya kan? 1. Nah, kemudian B-nya Mana sih itu nomor berapa sih? B-nya 4. Jadi B itu adalah koefisiennya X. Kemudian C itu adalah konstanta atau yang sendirian saja namanya konstanta. C-nya sama dengan 3. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah kalau misalkan akar dari X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan hal itu adalah alfa dan beta, berapa nilai alfa kuadrat tambah beta kuadrat? Nah, di sini jembatannya itu kalau ada alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 ke beta. Gimana kita mencari alfa sama beta ini? Biasanya caranya itu difaktorkan ya. Tapi di sini ada jembatannya yang ini nih. Nah, karena ada jembatan ini, maka kita tinggal mencari alfa tambah beta. Rumusnya, nah di sini ada rumusnya. Kalau 2 akar ini ditambah, maka hasilnya sama dengan min B per A. B-nya berapa tadi? 4. Nah, berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Kemudian kalau 2 akar ini dikalikan, maka hasilnya adalah C per A. C-nya berapa tadi? 3. A-nya 1. Berarti hasilnya 3. Kalau sudah ini dapat
kan tinggal substitusi ke sini. Alfa tambah betanya tadi berapa? Min 4. Karena di sini kuadrat, kita kuadratkan. Dikurang 2. Alfa kali beta berapa? Nilainya 3. Min 4 kuadrat berapa? 8 Dikurang 6. Hasilnya adalah 10. Jadi kalau persamaan kuadrat, kalau kita gambar, itu dia akan membentuk parabola. Parabolanya bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Nah, yang namanya titik balik itu berarti titik puncak namanya. Jadi nama lainnya adalah titik puncak. Titik balik, titik puncak. Karena mungkin siswa itu berbeda-beda istilahnya ya. Nah, kemudian di sini selain diketahui titik kerekam lo Anim. diketahui juga titik yang dilaluinya. Diketahui juga titik yang dilaluinya. Nah, kalau misalkan 2 ini diketahui, maka rumus yang dipakai itu Y sama dengan A Kami. kemudian dalam kurung X dikurang P kuadrat ditambah Q. Nah, di sini yang P dan Q itu adalah titik balik. Ini adalah nilai P, ini adalah nilai Q, kemudian ini nilai X dan Y. Jangan terbalik. Karena kalau kalian terbalik menentukan P, Q, X, Y-nya ini, ya sampai ke bawah nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nah, kemudian di sini yang tidak diketahui nilai apa? Nilai A. Karena nilai A ini diketahui, kita cari nilai A-nya dulu. Nah, kita masukkan nilai Y-nya berapa tadi? Y-nya berapa? Min 3. Nilai A-nya belum tahu ya. Kemudian nilai X-nya berapa? 2. Nilai P-nya 1 dikuadratkan ditambah 4 min 4. Terus kalau misalkan ada penjumlahan di dalam sebuah persamaan itu ada kali, ada kuadrat, maka kita dahulukan kuadrat kuadratnya. Jadi sini ada A, 2 dikurang 1 1 dikuadratkan 1 juga. Jadi sini Ibu langsung tulis 1 ya. Kemudian di sini tambah min 4. Minus 3. Iya. Nah, A dikali 1 ini berapa? 1A 1A atau A saja ya. Nah, kemudian yang min 4 ini kan dia sejenis dengan min 3. Maka ini kita pindah saja. Jadi min 3, ini yang asalnya min 4 menjadi tambah 4. Min 3 tambah 4 1 Jadi ketemu A-nya sama dengan 1 1. Nah, ingat ya, nilai A-nya adalah 1. Nah, kemudian cara membuat persamaannya gimana? Kita kembali lagi ke persamaannya ini. Tapi X dan Y-nya jangan diganti. Jadi yang lain saja yang diganti. Y sama dengan A-nya berapa? 1. Kemudian X-nya jangan diganti, tetap X. Dikurang P, P-nya 1 kuadrat tambah Q-nya min 4. Ini kan 1 ya depannya ya. Ini supaya tidak mengganggu, supaya tidak membuat kita pusing, kita hapus aja 1-nya. Karena dikalikan 1 pun tetap jadi 1. Sampai di sini ada jawabannya. Kalau jawabannya belum ada, artinya harus dihitung. Jadi di sini X-1. Oh, ini hitungnya di lain aja biar nggak jadi panjang. Nah, kuadrat itu kan artinya X min 1 dikali dengan X min 1. Gimana cara mengalikannya? Gak tahu. Kali pelangi. X dikali X jadi X kuadrat. Kemudian X-nya dikali sama 1. Berarti jadi min 1X. Sesuai dengan di sininya min ya. Kemudian ini udah selesai, X-nya ini dikalikan sama kedua-duanya. Satunya lagi min 1 kali X
1. Nah, di sini yang sama kan variabel x ini ya, jadi dia bisa dijumlahkan x kuadrat min x dikurang x jadinya min ya 2x. Nah, ini kita tulis di sini. Berarti ini hasilnya adalah x kuadrat min 2x tambah 1, kemudian tambah min 4 ini sama aja dengan dikurang 4. Jadi hasilnya x kuadrat kurang 2x